Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Angga HJ Bakul Sayur. Oke, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat, rezekinya lancar ya. Udah lama banget ya teman-teman, saya nggak bahas tentang kaitannya jual beli hasil pertanian ya. Sekitar 3-4 kontenan lah saya nggak membahas tentang sayur-sayuran. Ketika kalian ingin bisnis jual beli hasil pertanian, pasti ada yang namanya resiko teman-teman. Nggak mungkin kan setiap usaha itu nggak ada resikonya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang resiko apa aja sih yang akan dihadapi oleh seorang pengepul hasil pertanian. Jadi disimak terus ya teman-teman, dan jangan lupa di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Resiko yang pertama, barang susah jual saat murah. Jadi ketika kalian punya petani banyak, kemudian barangnya banyak dan saat murah, pasti kalian seorang pengepul itu pasti akan susah menjualnya. Karena apa? Ketika namanya barang murah, kemudian banyak, itu pasti susah jualnya teman-teman. Gitu. Contohnya ketika petani kalian panen tomat dan saat itu tomat itu sedang bebrek harganya atau sedang murah, jadi kalian seorang pengepul pasti susah jual. Dan solusinya teman-teman, jadi ketika kalian memang saat barang bebrek itu pasti susah jual, dan solusinya adalah kalian tuh harus perbanyak relasi. Gunanya apa? Ketika nanti barang kalian sedang murah, pasti kalian menawarkan ke 1-2 orang, pasti banyak orang yang sudah dapat, atau lagi murah susah jual karena si bos-bosnya masih banyak di pasar atau di gudangnya banyak, pasti kalian tuh susah jual. Makanya kalian tuh harus perbanyak yang namanya relasi teman-teman. Tujuannya apa? Ketika kalian nanti perbanyak relasi, kalian sudah banyak relasinya, ketika kalian menawarkan bos 1 nggak mau, bos 2 nggak mau, bos 3 nggak mau, bos keempat nggak mau, dan kelima dan sampai seterusnya, pasti ada yang mau gitu. Jadi ketika kalian ingin bisnis jual beli hasil pertanian, harus banyak-banyak relasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika nanti barang waktu bebrek, kalian itu bisa menjualnya kepada bos-bos yang atau ke relasi-relasi kalian itu. Resiko yang kedua, barang busuk. Ini sering banget terjadi kepada pengepul-pengepul atau orang-orang yang melakukan kegiatan bisnis jual beli hasil pertanian. Ya namanya sayuran busuk itu pasti ada teman-teman, nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi contohnya ketika petani kalian panen sawi, tiba-tiba sudah kalian jual dan ada laporan ternyata barangnya busuk, itu memang sesuatu yang agak-agak mengerikan lah, karena ada laporan barang busuk pasti kalian akan rugi gitu. Ya wajar, namanya sayuran itu ada yang busuk, itu wajar, tapi ada solusinya teman-teman. Jadi gini, ketika kalian ingin jual kepada bos-bos, itu alangkah baiknya kalian itu ketika akan panen, kalian survei dulu. Sebagai pengepul itu kalian harus survei dulu ke lapangan, bagaimana kondisinya, barangnya seperti apa, dan bentuknya seperti apa gitu. Ketika kalian melakukan survei ke lahan, itu kalian tahu gitu loh kondisinya seperti apa gitu. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir resiko kerugian kalian, contohnya kebusukan itu. Karena ketika contohnya petani kalian panen sawi dan sudah kalian survei bentuknya seperti apa, harusnya yang jelek dibuang, ternyata ketika nanti petani nggak disampaikan, biasanya dimasuk-masukin aja kepada petani. Ketika kalian sudah survei dan ada barang sesuatu yang menurut kalian itu nggak harus dimasukin, kalian harus menyampaikan ke petani. Setelah kalian sudah survei, kalian harus bilang kepada petaninya, "Pak, nanti yang barang yang agak busuk dikit dibuang ya," gitu. Karena saya sudah melihat barangnya ada beberapa yang suka busuk-busuk atau ada yang ulet-uletan, itu tolong dibuang gitu. Nah, jadi ketika kalian nanti bisnis jual beli hasil pertanian, untuk mengatasi bagaimana barang yang suka busuk ini, kalian harus bisa survei dulu. Dan kemudian teman-teman, ketika petani kalian panen, alangkah baiknya kalian juga nungguin di situ sampai selesai. Tujuannya apa? Agar petaninya nggak sembrono gitu, nggak sembrononya agar barang-barang yang kiranya jelek, biasanya kan petani yang nakal suka dimasukin. Jadi ketika kalian di sana mungkin bisa petaninya agak nggak enak lah ketika akan memasukkan barang tersebut yang jelek-jelek dimasukkan ke dalam karung. Resiko yang kedua, uang macet kepada petani gitu. Kok bisa uang macet kepada petani? Ya bisa dong teman-teman. Karena setiap pengepul itu rata-rata memberikan modal kepada petani. Ketika nanti petaninya panen, kemudian
hasilnya banyak, biasanya dipotong. Contoh, ketika pengen menanam tomat, biasanya petani itu kekurangan modal, minjem lah kepada si pengepul, Mas minjem uang modalnya dong 1 juta aja gitu. Oke, ketika nanti petaninya itu panen dan hasilnya tidak sampai 1 juta, otomatis petaninya itu tidak bisa bayar, maka dari situlah uangnya macet gitu teman-teman. Jadi ketika nanti kalian memberikan modal, biasanya kalau nemu petani-petani yang nggak pas pasti macet. Nah solusinya teman-teman, ketika nanti kalian mencari petani, itu adalah mencari petani-petani yang memang sportif. Yang dimaksud sportif adalah petani-petani yang memang dia punya tanggung jawab, walaupun dia nggak panen, dalam artian dia sudah punya, istilahnya dia hanya panen uangnya 1 juta dan utangnya 1 juta, tapi kalau tipikal petani sportif itu dibayar teman-teman. Beda halnya ketika kalian punya petani-petani yang kurang sportif, biasanya hanya panen 1 juta, kemudian hasilnya 1 juta, mau dipotong pun biasanya nggak boleh, nanti dulu bos gitu, dan nanti dulu, besoknya begitu lagi, nanti dulu gitu. Jadi kebanyakan kalau petani-petani yang kurang sportif seperti itu, akhirnya nanti uang kalian itu macet kepada petani. Beda halnya ketika kalian milih atau menseleksi petani-petani yang sportif, insya Allah walaupun dia tidak panennya bagus, tetapi kalau dia punya utang pasti dia tetap bertanggung jawab. Jadi harus tetap diseleksi ya teman-teman, petani mencari petani-petani yang memang sportif dalam membayar hutang. Resiko yang terakhir atau resiko yang keempat, uangnya macet kepada pembeli. Ini yang sering banget dihadapi oleh teman-teman saya, karena memang ngopo mas kok sekarang nggak dagang lah, aduh uangnya pada macet enggak gitu. Ini sering banget terjadi kepada pengepul-pengepul di lingkungan saya teman-teman, uangnya macet kepada pembeli. Kok bisa macet? Iya, karena memang sayuran ini sistemnya adalah kita ngambil dulu, nanti 2, 3, 4 hari baru dibayar gitu. Jadi sistemnya memang sayuran itu seperti itu gitu. Jadi makanya bisa yang dikatakan macet, karena memang biasanya sayuran itu dibawa dulu, baru nanti 3-4 hari baru dibayar. Solusinya seperti apa? Solusinya kalian sebagai pengepul itu harus menseleksi juga, menseleksi si calon pembeli. Contohnya ketika kalian ingin jual kepada pengecer gitu, kalian oke lah kasih nih Bude cabe, notanya harganya 30.000, total uangnya 1 juta contohnya. Nanti kalian 3, 4 hari, 5 hari nggak dibayar, kalian tuh harus tanda tanya teman-teman. Waduh kok udah lama ini nggak dibayar ini, jangan-jangan nanti orangnya kusut dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kalian ingin jual barang ke orang lain, itu harus kita seleksi teman-teman. Orangnya kusut enggak, kemudian orangnya susah enggak, kemudian orangnya suka bayar atau enggak gitu. Nanti ketika kalian jual kepada orang lain, contohnya kalian sudah pernah dibohongin, dia nggak mau bayar, kalian itu jangan pernah ngasih lagi teman-teman. Kalian harus mencari orang-orang atau bos-bos yang memang secara latar belakangnya memang bos-bos yang nggak kusut gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar uang-uang kalian itu tidak macet gitu. Karena kebanyakan pengepul-pengepul di lingkungan saya yang bangkrut itu gara-gara memang uangnya macet kepada si pembeli tersebut gitu. Jadi gitu ya teman-teman, untuk resiko dan solusi yang harus kalian jalankan gitu. Resikonya ada 4 dan solusinya juga tadi ada 4. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit memberikan informasi kepada teman-teman yang ingin mulai menjadi pengepul hasil pertanian. Namanya usaha pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi minimal kita bisa meminimalisir resiko tersebut. Terima kasih banget yang udah nonton video ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa teman-teman di-share juga kepada teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Terima kasih dan dadah.